Jadi salah satu yang mempengaruhi terbengkalainya si Masjid Istiqlal ini ya karena itu tadi Ya. proses politik. Jadi ketika itu tahun 55 kemudian masuk kepada tahun 60, 62, 63 kita tahu bagaimana suasana politik yang panas luar biasa. Balik lagi di Voice Jazz Merah bersama Babe Yahya Andi Saputra. Nah, sekarang kita mau ngomongin Masjid Istiqlal nih, Be. Ya. Masjid Istiqlal itu kan masjid fenomenal yang berada di pusat jantung Jakarta. Kemudian dia juga terkenal karena lokasinya ya, Be, yang berdampingan dengan gereja katedral seperti ini. Ya. Apakah benar kalau misalnya ide bahwa Masjid Istiqlal ini berdampingan dengan gereja katedral itu dicetuskan oleh Bung Karno sendiri dan memang konsepnya itu toleransi beragama, benar begitu bukan sih, Be? Kalau di dalam informasi yang kita dapat dari buku-buku atau dari laporan media sezaman, rasanya ketika dicetuskan akan didirikan masjid besar di tengah kota Jakarta yang menjadi milik masyarakat Jakarta dan milik masyarakat Indonesia pada umumnya, itu nggak ada kaitannya dengan dekat atau jauhnya dengan gereja klasik, yaitu gereja katedral ya kita, karena kan dia sekarang sangat berkatan gitu ya. Itu seolah-olah memang ada satu keinginan, kalau kita mengasumsikannya itu ada satu keinginan bahwa kita ini Indonesia sejak zaman dahulu kala senantiasa berdampingan hidup kita dengan ideologi lain, dengan bangsa lain, dengan akidah lain yang oleh karena kita berlainan dan itulah kita menjadi satu kebersamaan. Tapi menurut menurut informasi yang khususnya yang saya dapatkan ketika direncanakan didirikan Masjid Istiqlal ini, waktu itu tidak dikaitkan dengan jauh atau dekatnya dengan gereja katedral yang sekarang kita tahu sangat nempel gitu ya, katakanlah nempel berdampingan begitu. Kalau gitu yang melatar belakangi pemilihan lokasi di kawasan Pasar Baru itu ya, di Taman Wilhelmina Wilhelmina Park zaman itu ya. Dan pada masa itu juga ada benteng-benteng Belanda kan dekat situ ya. Iya, di kawasan itu kan kawasan kosong. Yang pemilihan itu ya memang atas keinginan Bung Karno saat sendiri, itu ketika terjadi di mana akan kita bangun masjid besar, masjid megah yang menjadi kebanggaan kita, maka Bung Karno menginginkan di situ ada tanah yang cukup luas, yang cukup memadai. Dan pihak lain misalnya dengan wakil presiden saat itu, bukan wakil presiden wakil presiden Pak Hatta menginginkan di satu tempat yang justru yang letaknya lebih di protokol menurut Pak Hatta itu ada di tengah di protokol. Jadi kawasan kira-kira itu kalau sekarang itu kawasan yang diinginkan oleh Bung Hatta itu dengan patung bundaran HI di MH Tamrin sekitar MH Tamrin. Yang sekarang itu Hotel Indonesia itu dekat-dekat Hotel Indonesia situ. Tapi akhirnya disitulah keputusannya karena memang kawasan itu menjadi kawasan yang dulu kosong, Wilhelmina Park, kemudian dulu patung Van Hertz kalau nggak salah ya. Terus kemudian juga patung-patung lain yang didirikan di situ, termasuk juga Pekun ada pernah juga dibikinin patung yang dipasang di tempat itu. Jadi Wilhelmina itu adalah ratu Inggris yang memang dijadikan taman, namanya taman kayak sekarang kan banyak taman-taman nama-nama orang itu. Jadi untuk mengabadikan nama itu maka Wilhelmina Park dijadikan sebagai taman, nama taman di kawasan itu. Dan ada beberapa dulu ada disebut itu juga gedung tanah. Jadi kawasan itu memang kawasan yang kosong sehingga akhirnya diputuskan secara sepakat di situ didirikan Masjid Istiqlal itu. Sebagai masjid terbesar se-Asia Tenggara pada saat masa Masjid Istiqlal ini dibangun, kenapa pemerintah pada Orde Lama itu membangun rumah ibadah yang sebesar itu gitu? Iya. Latar belakangnya apa ya kira-kira? Ini kan
tahun 50-an itu rasa nasionalisme itu kan memang bergejolak-jolak. Seperti tadi saya katakan, memang nasionalisme terus-menerus nasionalisir, perusahaan-perusahaan Belanda banyak dinasionalisir, jadi diambil alih pengelolaannya oleh kita. Dan rupanya Bung Karno juga, terutama Menteri Agama ya saat itu ya, memang kita harus memiliki satu tempat yang besar, tempat ibadah umat Islam sebagai umat yang paling besar di Indonesia saat itu dan sampai sekarang. Kita harus memiliki tempat yang representatif. Maka pada tahun 50-an itu di rancangan dari tahun 50-an itu diinginkan seperti pola pembangunan di kawasan pola penempatan gitu ya. Kalau zaman kerajaan itu kan misalnya tempat istana di sini, kemudian tempat ini di sini, kemudian tempat beribadah di sini, kemudian di sana ada pasar, kemudian ada ini. Maka pola-pola seperti itu yang dikembangkan pada saat itu, dan itu dipahami betul oleh Bung Karno dan juga Menteri Agama Hasyim Asy'ari saat itu, dan juga didukung oleh banyak ulama bahwa ini memang kita harus memiliki tempat yang representatif, yang besar, yang dapat menampung ribuan jamaah untuk melakukan peribadatan di tempat itu. Jadi begitulah kira-kira yang yang saya tangkap dari informasi kesejarahan tentang Masjid Istiqlal itu, Tia. Oke, jadi yang pertama kali mencetuskan ide bahwa kita harus membuat rumah ibadah atau masjid yang besar ini adalah para ulama pada masa itu ya. Pada terutama memang ditangkap betul keinginan masyarakat itu oleh Menteri Agama kemudian mengumpulkan beberapa ulama, kemudian juga ulama itu didukung dengan ulama-ulama lain dari seluruh Jakarta. Akhirnya direncanakanlah bangunan itu tahun 50-an begitu. Jadi, dan itu sebetulnya ketika itu direncanakan, maka bagaimana kita harus membangun masjid itu. Nah, oleh karena itu ini kita tidak bisa mengerjakan sendiri, kita harus melibatkan arsitek yang luar biasa, yang pengetahuannya, yang visi-visinya tuh, pengetahuan tentang keagamaan itu luar biasa. Maka akhirnya bangunan fisik itu disayembarakan kan, kalau tidak salah ya. Disayembarakan. Nah, ini juga yang menarik nih, Be. Iya. Karena pada sayembara itu yang memenangkan kebetulan adalah Fredrik Silaban, yang merupakan seorang non-muslim ya. Pada saat itu kira-kira pertimbangannya apa ya, Be? Desain arsitektur seperti apa yang waktu itu dirancang oleh Fredrik Silaban? Masing-masing arsitek peserta itu, kalau tidak salah dalam informasi yang saya dapat dari Masjid Istiqlal, masing-masing itu mempunyai konsep. Saya mempunyai konsep gambar arsitektur yang melambangkan keagungan Tuhan, kebesaran Tuhan. Ada yang melambangkan istighfar, ampun. Ada yang melambangkan macam-macam lambang. Akhirnya dari peserta-peserta itu dipilih 5 besar. Dari 5 besar itu kemudian dipilih juara nomor 1 yang akan dipakai, yaitu si Fredrik Silaban itu yang tadi Tia sudah sebutkan. Dia memang anak seorang pastor ya, dari agama Protestan, yang kemudian dia yang menjadi arsitektur yang memenangkan perlombaan sayembara desain daripada pembangunan Masjid Istiqlal itu. Jadi kalau dalam konsep si Silaban itu dia memberikan konsep arsitekturnya itu namanya ketuhanan. Jadi mungkin karena dia menurut asumsi saya ya, karena dia orang agama Protestan, maka dia menerjemahkan menjadi ketuhanan. Padahal dalam perspektif kita kemudian itu ditangkap oleh para dewan juri yang antara lain kan ada menteri ya di situ, kemudian Anwar Cokroaminoto dan beberapa Ruseno juga, yang Ruseno itu arsitektur nomor wahid ya pada saat itu ya, dan itu dia membaca ini Akbar, Allahu Akbar.
Tuhan yang maha besar. Jadi gitu ya, ketuhanan. Jadi maka konsep ketuhanan itulah yang akhirnya memenangkan di samping memang itu kan kalau kita berkunjung ya teman-teman para pemirsa dari kegiatan ini, saya rasa kita harus sekali waktu menyempatkan diri untuk kalau yang muslim silahkan kita ikut sembahyang di sana. Kemudian kita kalau dalam bulan puasa, saya sering kali dulu waktu bulan puasa itu waktu ketika mahasiswa ya Tia ya. Iya. Saya memang numpang buka puasa di situ. Oh iya. Karena tiap buka puasa itu ratusan orang bersila dan ratusan lah. Itu semuanya mendapatkan jatah yang sama untuk kita buka puasa bersama-sama. Jadi angin bersemilir, ada ruang-ruang terbuka yang memang angin itu kan tinggi betul, dan itu juga dan arsitek itu memahami betul ketinggian itu dilihat dari lantai itu tinggi. Kemudian beberapa nilai misalnya angka 5 itu memiliki makna tersendiri, dan Silaban itu saya rasa belajar betul bagaimana konsep keberagaman, kebertauhidan dari masyarakat dari Islam, karena saya yakin dia mempelajari itu sehingga dia yang dipilih karena itu konsep 5, konsep 3 itu ketiga kan konsep 5, konsep 45, konsep 20 itu adalah konsep-konsep yang memiliki makna sendiri dalam perhitungan agama Islam. Jadi 5 itu ini ya kira-kira begitu. Jadi Silaban saya rasa dia memahami betul dan dia mempelajari itu, dia nggak sembarangan ikut-ikutan dalam kegiatan itu. Kalau saya ikut misalnya, kalau saya ikut saya harus betul-betul menguasai materi bagaimana orang Islam itu melakukan peribadatan di rumah ibadahnya. Maka dia membayangkan orang Islam itu sembahyang secara enak, angin semilir, kemudian kalau dipasang pengeras suara, itu pengeras suaranya lembut di kuping dia, toaknya kecempreng gitu ya, gitu. Jadi ini enak di kuping. Kemudian dia punya kubah besar dengan perhitungan secara simbol-simbol keislaman gitu. Itu penuh di dalam bangunan itu, yang saya rasa Silaban memahami itu dan dia memang akhirnya dipilih yang menang dalam perlombaan itu, dalam sayembara itu. Jadi saya rasa memang panitia menilai secara objektif ya. Iya, dari 30-an peserta itu saya rasa memang itu yang paling asik dan paling memungkinkan dijadikan sebagai dengan pilar-pilarnya, dengan ketinggiannya, dengan ruang-ruang yang dibuka untuk itu. Dan beberapa kali saya pernah tidur dan ketiduran juga di tempat itu. Jadi enak betul kalau kita ke Masjid Istiqlal itu dengan lantainya yang adem gitu ya. Itu kan tadi makna Masjid Istiqlal dilihat dari arsitekturnya ya. Kalau dilihat dari pemilihan namanya, Istiqlal itu kan berarti artinya apa? Merdeka? Iya, saat itu kan memang tadi di depan saya sudah katakan bahwa dari tahun 45 itu nasionalisme orang kita itu yang kemudian semakin ditiup dan dikipas-kipas terus oleh Bung Karno semakin besar. Maka nama yang mempunyai makna rasa kemerdekaan begitu. Maka dalam bahasa Arab itu Istiqlal dan artinya kemerdekaan, merdeka. Di samping memang ada bahasa Arab itu ada beberapa kosakata bahasa Arab yang artinya merdeka. Ada al-hurriyah itu rasanya kemerdekaan juga, ada macam-macam, dan akhirnya Istiqlal itu yang diambil sebagai nama yang mensimbolkan bahwa masyarakat Indonesia sudah merdeka, dan ini semakin dikuatkan lagi. Kan proses memelihara kemerdekaan itu kan banyak. Dari tahun 45 kemudian ada peristiwa lapangan Ikada, kemudian peristiwa peresmian Undang-Undang Dasar, pemilihan ini ya, dan segala macam dan salah satu yang semakin memperkuat bahwa Istiqlal ini menjadi salah satu pendukung utama dari pernyataan kemerdekaan kita. Itu kan dari tahun 45 sampai 55 itu kan perencanaan itu kan enggak terlalu jauh. Jadi memang nasionalisme kita itu masih ditiup-tiup terus oleh presiden kita bahwa nasionalisme kita tinggi, dan itulah kemerdekaan kita ini harus kita pelihara, dan kita harus pelihara dengan macam-macam cara. Salah satunya dengan penamaan dari Masjid Istiqlal itu. Luar biasa, Be. Masjid Istiqlal ini kan mulai dibangun itu pada tahun 1955 ya.
kemudian baru diselesaikan pada tahun 1961 ya. Kemudian baru diresmikan pada era Pak Soeharto di 1978. Iya. Itu kalau dilihat 17 tahun waktu yang cukup lama ya untuk Iya. pembangunan suatu rumah ibadah. Iya. Kenapa begitu ya, Babe? Apakah mungkin karena persoalan-persoalan politik pada masa itu Iya. yang kemudian berpengaruh Iya. dan dengan proses pembangunan Masjid Istiqlal? Iya, memang dinamika politik di kota ini luar biasa ya. Jadi dinamikanya itu sehingga mempengaruhi perencanaan pembangunan. Jadi salah satu yang mempengaruhi terbengkalainya si Masjid Istiqlal ini ya karena itu tadi proses politik. Jadi ketika itu tahun 55 kemudian masuk kepada tahun 60, 62, 63 kita tahu bagaimana suasana politik yang panas luar biasa dan sehingga akhirnya konsentrasi para pengambil kebijakan saat itu terutama di tingkat-tingkat elit gitu ya. Bung Karno saat itu dipengaruhi oleh apa? Kemudian terjadi yang kita kenal dengan jalur paham politik itu ke Tiongkok, kemudian juga ke Moskow dan segala macamnya. Muncul paham-paham dinamika politik yang luar biasa sehingga dengan dinamika yang luar biasa itu membuat konsentrasi orang kepada pembangunan infrastruktur terus khususnya Masjid Istiqlal ini terbengkalai. Barulah kemudian pada masa sesudah itu baru dilanjutkan, terutama memang didorong oleh Kementerian Agama saat itu yang sudah mulai suasana sudah mulai kondusif, maka dilanjutkanlah pembangunan sesudah terjadi huru-hara di tahun 65 itu, maka akhirnya direncanakan pada masa yang tadi Tia sebutkan, direncanakan hingar-bingarnya pada masa Soekarno, kemudian jadilah gedung itu atau masjid itu pada tahun seperti tadi Tia sebutan 1978 itu dan diteken dalam batu peresmian prasasti peresmian itu oleh Presiden kita Pak Soeharto. Gitu Tia. Oke, dan masih berdiri dengan megah sampai sekarang ya. Iya. Bahkan mau dibangun jembatan juga katanya sekarang ya. Iya, ya itu yang kemudian ada keinginan tafsir baru bahwa agama Kristen dengan agama Islam itu memiliki hubungan yang akrab gitu. Jadi jamaahnya di situ, jamaahnya apakah jamaah umat Islam atau jamaah Kristen bisa saling kunjung mengunjung gitu. Terutama sekarang sedang udah dibangun ya lorong dari Masjid Istiqlal melalui bawah tanah itu menuju gereja katedral. Sehingga karena dari dulu ya Tia ya, dari zaman dulu itu ketika saya pernah beberapa kali sholat Idul Adha ya. Kalau Idul Fitri kan kita memang karena harus buru-buru salaman emak-emaknya kita gitu. Kalau dalam Idul Adha itu kita bahkan parkir mobil di situ, kemudian di dalam gereja itu, kemudian kalau misalnya ada kebaktian dari teman-teman kita di gereja katedral, kalau kurang tempat parkir mereka pergi ke masjid itu. Jadi itu kehidupan itu sudah seperti biasa kok dari zaman dulu itu. Kita sudah sedemikian menjadi satu kesatuan dalam perbedaan, dan karena kita berbeda menjadi satu kesatuan, dan kesatuan itu yang betul-betul memperlihatkan bahwa antara Istiqlal si Masjid Merdeka ini dengan gereja katedral yang ada di sebelahnya itu sudah seperti abang ade ya. Kalau kita katakan seperti apa ya, tangan ini, jari-jari ini ya, nggak ada bisa yang dipisahkan. Kalau jari-jari kita ini dicoplokin satu ya nggak bisa. Ini harus lengkapnya seperti itu. Jadi inilah dia Istiqlal, seperti tangan kiri dan kanan yang senantiasa bergandengan. Mau toleransi. Luar biasa ya Babe ya.